Baik Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih Malam. sudah bergabung. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang teknik pelaksanaan AKM, yang mana tugas ini merupakan bagian dari tugas di akhir setelah mengikuti pelatihan BIMTEK AKM. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk saya presentasikan tahapan-tahapan dalam melaksanakan AKM, BIMTEK AKM. Jadi untuk di langkah pertama, itu adalah kita membuka dulu di SIM PKB, karena memang untuk syarat kita ikut BIMTEK AKM ini adalah harus mempunyai nomor UKG. Nah, setelah kita login, kemudian masuk di SIM Guru Belajar SIM PKB. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada kegiatan AKM atau asesmen. Nanti kita bisa pilih jadwalnya. Kebetulan di sini saya sudah memilih jadwal di angkatan 2 dan sudah tuntas 100%. Nah, bagaimana tahapannya nanti? Waktu pembelajaran kita misalnya pada hari Kamis, jadi pada jam 00 di hari Rabu itu, misalnya jadwal kita BIMTEK hari Kamis, maka di jadwal di jam 00 tengah malam itu sudah bisa BIMTEK-nya dimulai. Jadi kita klik saja mulai, nanti ada tulisan dimulai. Kemudian setelah kita klik mulai, ada tampilannya seperti ini. Nah, modelnya seperti ini ya. Ada kurs konten, di mana kurs konten itu ada beberapa step. Di sini yang kemarin adalah ada sebanyak 45 step. Jadi setiap bagian-bagian ini, poin-poin penting ini seperti ini, ada kuisnya. Jadi sini satu kuis, yang tahap kedua satu kuis, berikutnya dua kuis, dan selanjutnya. Jadi pada pelaksanaan BIMTEK kita ini kita disuruh membaca ya, bukan webinar, tapi kita membaca. Contohnya saya buka yang pertama, di orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi umum. Nah, kita klik aja itu, kemudian kita baca tautannya, isi materinya. Nah, kemudian setelah itu kita klik lagi konten pembelajarannya, latar belakang kebijakan asesmen nasional, kita klik. Nah, sampai terus baca. Nah, kemudian kita simak penjelasan dari Menteri Pendidikan, apa sih itu asesmen nasional, kenapa kebijakan yang diambil. Nah, itu. Setelah kita selesai mendengarkan, kemudian kita next topik. Nah, jadi materi ini bisa kita copy paste. Misalnya untuk jadi file kita bisa copy paste. Kita copy saja, blok aja ke sini, kemudian kita kopikan ke Word misalnya untuk sebagai arsip kita. Nah, setelah itu lanjut next topik. Nah, baca lagi apa penting sih asesmen nasional gitu. Nah, terus membaca sampai ke bawah. Ini ada profil Pancasila, terus ke bawah. Nah, kemudian next topik lagi. Nah, setelah itu ada refleksi orientasi. Nah, refleksi orientasi ini isinya adalah merefleksi apa yang kita sudah pelajari dari materi sebelumnya. Kita klik saja orientasinya. Nah, kemudian klik start quiz. Kemudian di sini pertanyaannya, menurut Anda apa informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik orientasi program? Nah, kita tulis di sini apa yang menjadi hal penting yang kita pelajari dari dua pesan konten ini. Nah, setelah selesai kita klik finish. Nah, ini saya tidak klik finish karena saya tidak isi ya.
Nah, setelah klik finish, nanti akan lanjut ke ke konten yang berikutnya, yang kedua. Nah, masuk nanti di sini. Nah, di pengantar ini itu ada 2 kuis. Ya, 2 kuis itu adalah yang pertama tentang kuis konsep asesmen. Nanti di sini kita buka saja kuisnya. Nah, ini berupa pertanyaan, ada sekitar 10 nomor ya, kalau tidak salah ini ada sekitar 10 nomor. Kemudian refleksinya sama, refleksi topik itu sama isinya, tentang hal penting apa yang kita peroleh setelah membaca materi ini. Kemudian teknik pelaksanaan asesmen nasional. Nah, ada juga kuisnya. Ada kuisnya. Nah, sama seperti ini. Jadi gitu ya terusnya. Nanti pada saat terakhir setelah kita membaca itu kan ada centangan di sini nanti. Ini kan next lesson. Nanti ada centangan di sini tandai kalau sudah selesai. Itu kita klik. Artinya kita memberi tanda supaya muncul tanda seperti ini. Centang ini di menu sebelah kiri ini supaya muncul ini. Artinya kita sudah selesai membaca materi itu. Nah, itu. Jadi konsepnya secara umum saya sampaikan di sini, umum garis besar saja itu, kenapa pemerintah mengadakan asesmen nasional, itu tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Bukan untuk penentuan kelulusan siswa di sekolah atau menentukan prestasi sekolah atau menentukan prestasi pendidikan di suatu wilayah. Jadi tujuan dari pelaksanaan asesmen nasional ini atau asesmen kompetensi minimum untuk siswa itu adalah sekali lagi untuk mengukur pendidikan di Indonesia sebagai bahan untuk memperbaiki pembelajaran pendidikan kita di Indonesia. Dan selanjutnya asesmen nasional ini atau AKM untuk siswa itu dipilih jenjangnya untuk SD kelas 5, SMP kelas 8, SMA kelas 12. Kemudian siswanya dipilih secara acak. Metode AKM ini digunakan dengan metode survei, bukan metode sensus. Kalau metode sensus itu digunakan pada pelaksanaan ujian nasional. Kalau di asesmen nasional itu adalah menggunakan metode survei. Makanya dipilih beberapa siswa saja seperti ini ya. Pemilihan sampel secara acak. Jadi metode survei yang digunakan. Jadi asesmen nasional ini lebih menekankan kepada literasi dan numerasi. Nah, itu secara garis besarnya tentang asesmen nasional. Jelas berbeda pelaksanaannya dan berbeda tujuannya asesmen nasional dengan ujian nasional. Jadi itu arahannya gebrakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang jadi pertanyaan sekarang mungkin muncul di benak kita semua, termasuk saya sendiri, apakah asesmen nasional itu pengganti ujian nasional? Bilang tidak, bukan sebagai pengganti. Ujian nasional memang ditiadakan, bukan penggantinya asesmen nasional, bukan dia sebagai pengganti. Lebih menekankan dia untuk dijadikan dasar perbaikan pembelajaran. Nah, ini dasarnya dia untuk melaksanakan asesmen nasional. Nah, itu ya. Kemudian nanti di materi BIMTEK berikut kita juga diajarkan bagaimana cara membuat soal asesmen literasi membaca. Nah, nanti di sini. Nah, ini nanti di kuis itu ada 2. Pertama, latihan membuat literasi membaca. Kemudian refleksinya. Dan kita siapkan soal, kita buat soal di sini.
Kemudian yang kedua, asesmen numerasi, itu ada 2 kuis juga. Di sini ada kuisnya adalah kita disuruh membuat contoh soal di sini yang berkaitan dengan numerasi, tentang angka-angka di sini. Kemarin kan kita sudah pernah latihan, jadi itu sebagai acuan kita untuk membuat soal. Jadi materinya dibaca baik-baik di sini. Kemudian setelah kita mempelajari ini, ada namanya asesmen pasca program. Nah, asesmen pasca program ini adalah bentuknya soal ini ya. Di sini soal, artinya soal ujian akhir gitu. Nah, apa kita betul-betul memahami materi BIMTEK kita ini. Soal ini ada 30 nomor. Nah, ini tidak bisa saya buka ya karena sudah 3 kali. Ini saya kemarin 3 kali mencoba. Ya, cobaan pertama mendapat 4 salah dari 30. Cobaan kedua 2 salah. Cobaan ketiga ya benar semua jadinya. Jadi kita dikasih kesempatan 3. Sebenarnya kalau bisa di atas 70% sudah bagus. Tapi kan kemarin penasaran saja, makanya dicoba 3 kali. Masih dapat 100-nya gitu. Sebelum saya akhiri, di awal tadi di sini ada namanya tes pra program, ada di sini yang ini ya. Nah, ini. Di sini ada asesmen pra program. Ini juga ada 10 nomor. 30 nomor di sini. Jadi kita bebas memilih ya. Bebas di sini. Nah, pilih saja sembarang. Kemarin juga saya sembarang pilih. Ternyata yang benar hanya 15 dari 30. Nah, tapi kan dia pra program di sini. Nggak jadi masalah. Yang penting adalah hasil akhirnya di sini. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Iya, itu soalnya AKM. Apa ini dibaca dulu baru dijawab soalnya kemudian setiap materinya itu berapa soal itu. Terus bagaimana kita bisa tahu bahwa sudah 100% atau bagaimana? Dan apakah tidak boleh beralih ke soal berikutnya? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Soal yang ini berbeda-beda soalnya ya. Kalau yang di poin 2 ini ada yang 10 nomor. Ini saja yang 30 nomor, yang ini 10 nomor. Ini 10 nomor. 10 nomor ini berkaitan dengan materi di konten ini saja. Jadi tidak berkaitan dengan lain. Jadi berkaitan dengan di sini. Nah, ini ya. Contohnya, asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi pada lulusan siswa, benar atau salah. Ini ada 10 nomor. Kemudian yang ini juga, berikutnya ini ada juga 10 nomor. Nah, di konten 1, 2, 3, dan 4 hanya kuis dengan refleksi. Kemudian di literasi ini membuat contoh soal di sini. Membuat contoh soal asesmen tentang literasi membaca. Kemudian di berikutnya yang ini numerasi membuat soal tentang asesmen numerasi di sini. Nah, yang seperti yang saya jelaskan tadi di awal tadi. Nah, masing-masing di pembelajaran, masing-masing di materi BIMTEK ini itu ada yang namanya refleksi. Refleksi kan biasa kan kalau kita mengajar itu kan biasa di akhir pembelajaran kita melakukan refleksi. Nah, kemudian untuk melihat stepnya kita bisa melihat di sini, ya, yang ini di atas ini yang warna hijau ini. Nah, jadi di sini terbaca nanti mulai 2%, 8%, 6%. Nah, jadi di sini banyaknya 45 step. Dari sini akan terbaca. Nah, 45 k 50 20 gitu. Ini akan terbaca di sini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, lebih bagus kita membacanya secara berurutan dari atas ke bawah. Jangan kita lompat-lompat. Karena itu saling berkaitan. Lebih bagusnya seperti itu. Supaya stepnya bisa terbaca dengan bagus.
Kemudian tambahannya lagi, apakah BIMTEK ini harus selesai dalam 1 hari? Tidak. Kan ada jadwal itu 5 hari. Apakah harus selesai dihabiskan waktu 5 hari atau boleh sebelumnya? Boleh. Nah, asesmen kemudian BIMTEK ini apakah bisa kita hentikan sejenak, kemudian kita lanjutkan lagi pada jika ada waktu berikutnya? Boleh. Kemarin saya selesaikan dulu yang ini, yang konten pertama. Setelah itu saya tutup kembali. Nah, besok lagi saya lanjut yang di step kedua. Nah, di konten yang kedua ini. Begitu seterusnya. Jadi tidak monoton harus selesai full, tidak. Sesuai kemampuan kita membaca. Pusing juga kan kita kalau membaca di depan laptop. Lebih bagus menggunakan laptop ya, jangan menggunakan HP. Jangan menggunakan HP. Karena apa namanya, selain layarnya kecil juga mungkin di masalah resolusi gambar juga agak kita kecilnya. Jadi itu penjelasan singkat saya. Mungkin ada lagi menanyakan? Ya, paham. Oke. Nanti kalau Bapak Ibu sudah ikut BIMTEK ini, sudah buka jadwalnya, akan berlanjut, akan paham dengan sendirinya. Nah, jadi ini pengantar dulu. Mungkin nanti pada saat berjalannya BIMTEK, misalnya menemui kendala, mungkin bisa saya jelaskan di situ, adakan pendampingan. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian untuk teknisnya pelaksanaan BIMTEK asesmen nasional yang menjurus ke asesmen kompetensi minimum untuk siswa kita, biar kita lebih paham. Nah, satu lagi tambahannya, bahwa asesmen nasional ini tentunya benar-benar untuk sebagai bahan refleksi untuk satuan pendidikan, memperbaiki sistem pembelajarannya, seperti bagaimana kita menerapkan pembelajaran di kelas, di masing-masing jenjang kelas. Jadi dia lintas mata pelajaran. Walaupun di dalamnya itu lebih dominannya dia bahasa, IPS ekonomi ya, kemudian IPA, MIPA, tapi lintasnya itu semua mapel nantinya, jadinya berkaitan dengan hubungan keterkaitan di dalam AKM ini. Oke Bapak Ibu, demikian untuk penjelasan saya kali ini. Saya kembalikan ke room. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup untuk pengantar untuk malam hari ini. Ya, terima kasih Ketut. Oke, sama-sama. Nanti ya, kita sama-sama dengan teman yang akan AKM, nanti kalau butuh pendampingan nanti kita bantu ya. Mungkin jadwalnya besok ya. Besok. Iya, besok jadwalnya. Oh, Desi, kenapa kamu baru gabung? Habis mingguannya. Habis makan ke Oke. Ya, enggak apa-apa, nanti pada saat AKM besok. nanti saya teman ya. Insya Allah besok didampingi sama Pak Ketut. Iya. Gitu. Baik Bapak Ibu, demikian ya bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan. Selamat malam. Malam Pak Ketut, terima kasih.